Diajak mampir di rumah, ketemu sama keluarganya, nenek moyangnya, temannya, sepupu, tantenya, juga diajak Masya Allah. ketemu dan nongkrong. Itulah yang bahaya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Jadi kepada kalian yang sentiasa support us, dukung channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okey, kepada kalian yang baru pula, jangan lupa bantu dengan tekan butang subscribe, kerana subscribe itu gratis aja, geng. Okey lah, seperti biasa, Asna doakan kepada sesiapa sahaja yang menonton video As kali ini agar diberikan limpahan rezeki yang melimpah ruah, diberikan kebahagiaan yang luar biasa, juga diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Amin. Okeylah, hari ini Asna react lagi satu video daripada channel Mak Rozil Film Official lah. As pernah react video ni. Okey, channel ni kali ni dengan judulnya Waspada, bahasa Indonesia terlalu istimewa di mata bule Jerman. Okey, nak tengok apa pula story di kali ni? Jom ikut As react. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog kami. Hari ini saya akan membahas mengapa saya kira jangan belajar bahasa Indonesia. Aduh, kenapa? Nah, aku dah pernah bikin video mengapa saya kira jangan pergi ke Indonesia dan jangan pernah menikahi orang Indonesia, terutama orang Johor, kerana terlalu bagus ya, bikin kangen terus. Nah, tetapi mengapa ya jangan belajar bahasa Indonesia? Kalau pengen tahu, nonton video ini, tapi jangan lupa nge-like, comment. So, break dulu Break, dan okey? mangkat. Hal pertama, bahasa Indonesia itu terlalu gampang. Kalau saya belajar bahasa Spanyol, itu gramatiknya bikin pusing. Tetapi bahasa Indonesia itu sangat logis, ada strukturnya, cukup gampang ya, enak dipelajari. Nah, kenapa saya bilang jangan belajar bahasa Indonesia kalau begitu ya? Karena habis belajar bahasa Indonesia, aku jadi malas belajar bahasa lain ya. Aku coba belajar bahasa Spanyol sekarang. Mikirin gramatik Spanyol itu bikin pusing. Gramatik Spanyol. Ada O, ada gender, ada apa, tense, whatever. Pusing. Aduh, Ngapain pusing bikin banget. bahasa yang begitu sulit ya? Mendingan seperti bahasa Indonesia yang cukup ya, gampang untuk dipelajari, tetapi tetap aja bisa komunikasi. Jadi habis belajar bahasa Indonesia, nggak ada niat lagi untuk belajar bahasa lain ya. Jadi jangan Nggak ada belajar niat bahasa lagi. Indonesia. Di salah satu video sebelumnya, saya pernah bilang bahwa orang Indonesia itu super ramah. Jadi mau kemana saja diajak ngomong. Nah, inilah yang bahaya lur. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia, diajak ngomong itu sebentar aja. Karena kan soal komunikasi kadang-kadang agak susah. Kalau kalian bisa bahasa Indonesia, itu mulai bahaya lur. Karena mau ngopi aja ya 10 menit ada yang datang ngajak ngomong. Kalau dia kira kalian nggak bisa bahasa Indonesia, itu ngomong sebentar tuh sudah. Tetapi saat diketahui bisa bahasa Indonesia tuh, wah, diajak ngomong terus tuh 1 jam, 2 jam, diajak mampir di rumah, ketemu sama keluarganya, nenek moyangnya, temannya, sepupu, tantenya, juga diajak main di rumah, ketemu dan nongkrong. Itulah yang bahaya. Semuanya yang mau dilakukan butuh waktu yang jauh lebih lama, karena orang Indonesia biasanya sudah ramah. Tetapi kalau mereka tahu kalian bisa bahasa Indonesia tuh, keramahannya tuh gak ada batasnya. Jadi apa saja yang ada rencana kalian harus dibatalkan. Jadi jangan belajar bahasa Indonesia karena kalian tidak pernah akan tepat waktu lagi. Kemudian kalau bahasa Indonesia itu terlalu banyak singkatan. Singkatan. Betul-betul salah. Karena singkatan itu
pertama lucu, dan kedua ada gunanya ya untuk mempersingkat kata yang sangat panjang. Nah, saya orang Jerman. Dalam bahasa Jerman kayaknya kami punya kata yang paling panjang di dunia, tapi gak ada singkatan. Pusing. Contohnya di Indonesia KTP, der Personalausweis. Der Personalausweis. Bingung kan? Nah, kalau bahasa Jerman tuh panjang banget. SD contohnya ya, bahasa Jerman Grundschule, nggak ada singkatan. Grundschule. Bikin pusing juga ya. Jadi ya jangan belajar bahasa Indonesia supaya tidak terbiasa menggunakan singkatan. Kemudian jangan belajar bahasa Indonesia karena ada ekspresi-ekspresi dalam bahasa Indonesia yang memang tidak ada dalam bahasa Jerman. Seperti lah, gitu loh, tok. Gitu loh. Nah, kalau balik ke Jerman setelah belajar bahasa Indonesia, aku selalu pengen menggunakan kata seperti itu ya. Come here lah, go there lah. Gitu loh, ngomong apa gue? Ngomong apa gue? Nah, kalau di Jerman aku ngomong kayak gitu ya, orang Jerman malah maksudnya apa? Apa itulah? Mereka bingung. Tapi kalau aku gak menggunakan kata lah, rasanya tuh kurang ya, ada yang kurang. Jadi bingung juga ya. Bahasaku jadi hancur sekarang. Jadi ya jangan belajar bahasa Indonesia. Lur, jangan belajar bahasa Indonesia karena dengan satu bahasa ya, bahasa Indonesia, kalian bisa jalan-jalan keliling Indonesia dan di mana-mana bisa komunikasi dengan orang Indonesia. Lah, mungkin ya kalian kira itu hal yang bagus ya, itu positif banget ya. Tapi lur, coba kalian datang ke Eropa dan coba menggunakan satu bahasa atau bahasa Indonesia di pulau-pulau di Eropa. Di Spanyol, di Yunani, di Kroasia, di Turki, di mana-mana ada bahasa tersendiri. Jadi harus belajar begitu banyak bahasa baru bisa komunikasi. Kalau sudah terbiasa ya dengan satu bahasa, saya bisa komunikasi dengan begitu banyak orang di begitu banyak pulau dengan budaya masing-masing ya, tetapi ada satu bahasa yang bisa ya menyatukan semuanya. Kalau nggak begitu lagi di Eropa, kecewa. Jadi ya jangan belajar bahasa Indonesia. Terus dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang memang tidak ada dalam bahasa Jerman. Lah, kalau sekarang saya di supermarket mau beli beras, aku bingung harus bilang apa. Lah, bahasa Indonesia kan ada sawah, ada beras, ada nasi. Lah, bahasa Jerman ya adanya rice saja. Jadi bingung. Nah, karena di Jerman kan nggak pasti beli rice nanti dapat apa. Jadi ya jangan belajar bahasa Indonesia karena kalau sudah tahu ya artinya rice dalam bahasa Indonesia begitu banyak ya, nanti bingung kalau balik ke Jerman. Dan Nur, tidak hanya gramatik Indonesia yang sangat gampang, juga cara menulis itu sangat logis sekali karena apa yang dikatakan itu yang ditulis. Nah, kalau sudah terbiasa dengan cara menulis yang begitu gampang, coba kalian belajar bahasa Cina. Hah? Pusing. Aku pengen belajar bahasa Indonesia terus karena gak usah mikirin cara menulis itu seperti apa, karena sangat gampang dan logis. Jadi ya itu juga bikin susah belajar bahasa lainnya daripada bahasa Indonesia. Jadi ya janganlah belajar bahasa Indonesia. Janganlah. Apalagi yang bahaya luar itu, kalau kalian sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, kalian juga akan terbiasa dengan budaya Indonesia. Nah, kenapa itu bahaya? Karena orang Indonesia tuh jarang sekali menggunakan kata tidak. Dan kalau kalian belajar bahasa Indonesia, kalian akhirnya menjadi sangat kreatif sekali untuk menolak hal tanpa menggunakan tidak. Ya, seperti barangkali, mudah-mudahan, ya mungkin ya insya Allah.
ya kalau sempat bisa mungkin ya mungkin besok aja ya, atau nanti ya, kapan-kapan bisa ya, gitu loh. Nah, masalahnya pas balik ke Jerman, kalian ngomong seperti itu sama orang Jerman, mereka orang mutung berbelas. Saya bilang, oh ya, mungkin ya lain kali aja ya, kapan-kapan. Lah, orang Jerman akan bilang, ya kapan-kapan ya, kapan minggu depan, hari Sabtu, jam 9. Iya. Komunikasi dengan orang Jerman itu akan hancur. Jadi, jangan belajar bahasa Indonesia, karena nanti komunikasi sama orang Jerman itu dijamin gagal. Oke, ini alasan saya mengapa saya saran jangan belajar bahasa Indonesia, atau ya mungkin belajar bahasa Indonesia, karena aku sangat suka belajar bahasa Indonesia, karena ya bisa komunikasi dengan orang Indonesia yang ya begitu ramah, dan itu juga bahasa yang sangat enak dipelajari karena banyak hal yang lucu kayak singkatan-singkatan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia juga adalah bahasa yang sangat logis ya, dan itu yang saya sangat suka sekali, terutama sebagai orang Jerman. Udah, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa nge-like, komen, subscribe dulu. Nge-like, komen, sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah! Itu tadi perkongsian telah dibuat oleh seorang, orang kata bule Jerman, yang mengatakan bahawa bahasa Indonesia itu terlalu istimewa sampai kata jangan belajar bahasa Indonesia kerana bila sudah jatuh cinta dengan bahasa Indonesia ataupun sudah pandai dalam bahasa Indonesia, kamu tidak akan ada mempunyai perasaan untuk belajar bahasa asing yang lainnya. Kerana dikatakan bahasa Indonesia itu sangat gampang, mudah dipelajari dan mudah difahami berbanding dengan bahasa-bahasa lain yang seperti bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Rusia yang nyatanya lebih sukar untuk dipelajari apatah lagi untuk difahami. Dan menurut bule Jerman ini, katanya bahasa Indonesia itu sangat mudah dan sangat straight saja, tak perlu terlalu banyak perkataan yang sukar dan sebagainya. Itu adalah antara mengapa ramai warga negara asing yang suka mempelajari bahasa Indonesia. Dan orang kata apa, kalau dikongsikan tadi, bahasa Indonesia banyak singkatan, betul tak? SMA, SMP dan KTP dan sebagainya. Tapi kalau dekat Jerman tak ada, katanya begitulah. Dan selalu mendengar bahawa sebenarnya bukan sahaja bahasa, selain pada bahasa menjadi tarikan adalah antara lain adalah disebabkan oleh keramahan orang, kecantikan Indonesia, keindahan wisata, makanan dan sebagainya. Bahasa juga adalah antara tarikan mengapa warga negara asing suka untuk pergi ke Indonesia dan juga belajar budaya dan adat Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Dan betul, suka sekali mengatakan bahawa bahasa Indonesia itu akan menjadi terlalu istimewa kepada warga negara asing yang orang kata tak pernah belajar bahasa selain daripada bahasa asal mereka. Bila belajar bahasa Indonesia, mereka takkan nak lagi untuk belajar bahasa lain kerana mereka akan dapati kesukaran untuk belajar dalam bahasa-bahasa asing yang lain. Itu pendapat jujur dia lah, betul lah. Dia sebagai orang Jerman sendiri pun mengatakan bahawa dia tak boleh nak gunakan bahasa Indonesia kat tempat dia sebab tak ada dalam bahasa Jerman yang seperti bahasa Indonesia. Begitu istimewa sekali untuk orang warga negara asing kata klasifikasikan bahasa Indonesia. Subhanallah. Okey, sampai kat sini dulu reaction Asu untuk kali ini. Kepada kalian menonton sampai habis, jutaan terima kasih Asu ucapkan. Okey, yang baru jangan lupa bantu dengan tekan butang subscribe, like, komen dan share juga. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye semuanya. Jaga diri.